Kita ucapkan tentunya selamat datang di Kota Balikpapan, Wali Kota Solo, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Bapak Ibu kami persilakan duduk, acara akan segera dimulai.
Baik, kami persilakan rekan-rekan media fotografer untuk meninggalkan tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saat petang ke hutan keramat, Caka. Ada kapal di hutan belantara. Caka. Selamat datang Bapak Ibu yang terhormat di Karnaval Budaya Nusantara. Selamat datang Bapak Ibu yang kami hormati dalam acara Karnaval Budaya Nusantara. Tentunya acara ini menjadi bagian dari rangkaian Rakernas Apeksi ke-17 dan juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Apeksi yang ke-24. Spesial kami ucapkan selamat datang tentunya untuk yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk Cak Eri Cahyadi tentunya didampingi istri tercinta Ningrini Indrayani. Dan tentunya spesial juga di tengah-tengah kita sudah hadir Wali Kota Solo dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami ucapkan juga selamat malam yang terhormat, yang kami hormati Wali Kota Balikpapan beserta Ibunda Hajah Nurlena Rahmat Masud. Yang kami hormati seluruh wali kota anggota Apeksi atau yang mewakili beserta suami dan istri. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Apeksi Bapak Alwis Rustam. Yang kami hormati Direktur Kinarya Bapak Windu Wijaya. Tentunya seluruh tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh kewanitaan yang hadir malam hari ini. Dan boleh minta semangat antusias warga kota Balikpapan yang sedari siang sudah menantikan Karnaval Budaya Nusantara Apeksi. Dengan tema tentunya merajut keberagaman budaya mendukung Ibu Kota Nusantara. Sambutan Wali Kota Balikpapan, dengan itu kami undang dengan hormat Bapak Haji Rahmat Masud SEMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Apeksi Wali Kota seluruh Indonesia, pengurus maksud saya nih, Pak Cairi. Ini pengaruh ombak tadi, mohon maaf Pak Wali Kota Surakarta dan Wapres kita. Insya Allah tadi kami agak telat karena ke IKN kami terjebak 2 jam di sana. Harusnya jam 6 kami sudah hadir di sini. Dan permohon maaf mungkin teman-teman juga para wali kota dan delegasi sebagian agak terlambat datang. Karena mungkin baru tiba ini di pelabuhan. Kami lewat laut tadi Pak Gibran, makasih. Dan tentunya juga yang kami hormati seluruh wali kota dan delegasi yang hadir pada malam hari ini. Ketua Dewan dan Forkopimda Kota Balikpapan, Ketua DPRD, dan yang terkhusus dan kami banggakan. Sengaja kami terakhir menyebut nama Bapak. Karena beliau juga Wali Kota Surakarta dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, insya Allah akan dilantik Oktober nanti. Aplaus dulu untuk beliau. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Balikpapan. Tentunya satu rasa kebanggaan khususnya kami semua di sini dalam kepengurusan Apeksi dan Wali Kota seluruh Indonesia. Karena menyemangati kami Bapak bisa hadir di tengah-tengah acara Rakernas ke-17 di Kota Balikpapan tahun 2024 ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian dan terkhusus yang kami banggakan seluruh lapisan masyarakat Kota Balikpapan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar masih dititipkan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri kegiatan Karnaval Budaya dalam rangkaian tentunya pelaksanaan Rakernas ke-17 Apeksi tahun 2024 di Kota Balikpapan. Dan tak lupa juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian kita mendoakan keluarga kerabat kita
yang mungkin lagi terbaring di rumah sakit atau kurang sehat, kita doakan mereka diberikan kesembuhan dan kepulihan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang terhormat, tentunya Karnaval Budaya sudah menjadi tradisi dan menjadi salah satu event yang ditunggu-tunggu pada setiap pelaksanaan Rakernas Apeksi. Tentunya melalui kegiatan ini kita berkesempatan untuk menampilkan dan tentunya juga menyaksikan bersama-sama betapa kayanya kita terhadap kesenian dan budaya tradisional yang tentunya dikemas secara kreatif. Dan adapun tema yang diangkat pada Karnaval Budaya kali ini adalah merajut keberagaman budaya mendukung IKN. Artinya Apeksi secara solid mendukung pembangunan IKN. Ditunjukkan melalui suasana suka, cita dan kemeriahan karnaval oleh berbagai daerah, tentunya kota yang hadir di kota Balikpapan. Saya mengucapkan terima kasih dan tentunya memberikan apresiasi kepada delegasi dan perwakilan kota yang tentunya sudah mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perhelatan Karnaval Budaya yang tentunya dilangsungkan di Jalan Rui Rahayu. Nanti sebentar akan kita saksikan bersama. Itu saja yang kami sampaikan dan mohon maaf kiranya di dalam pelaksanaan kegiatan Rakernas ke-17 ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya atas nama masyarakat dan tentunya juga Wali Kota Balikpapan memohon maaf beribu-ribu maaf. Terima kasih, kurang lebihnya Balikpapan kubangun, kujaga dan kubela. Kubangun dengan amal, kujaga dengan iman dan kubela dengan doa. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rahmat Masud, SEME. Bapak Ibu yang kami hormati, membuka secara resmi gelaran Karnaval Budaya Nusantara. Mari kita dengarkan sambutan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, sekaligus Wali Kota Surabaya. Kita tepuk tangan untuk Bapak Eri Cahyadi, STMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Surakarta, Solo, Mas Gibran Raka Buming Raka. Yang saya banggakan, saudara saya Wali Kota Balikpapan, Bang Rahmat. Ini beliau tadi masih pusing Bang ya, karena dari IKN. Yang saya hormati seluruh para wali kota, PJ wali kota atau yang mewakili yang hari ini mengikuti karnaval. Dan seluruh jajaran pemerintah kota Balikpapan, unsur Muspida atau Forkompinda kota Balikpapan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti rangkaian Rakernas Apeksi yang ke-17 dan peringatan dari ulang tahun Apeksi yang ke-24 yang dihadiri oleh seluruh wali kota dan PJ wali kota dalam mengikuti acara Karnaval Budaya. Karnaval Budaya ini mengingatkan kita bahwa Indonesia terdiri dari berbagai banyak budaya, kesenian, pakaian adat. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita berbeda, maka ada satu kekuatan besar, satu kekeluargaan yang luar biasa. Karena itulah hari ini kita disatukan pada karnaval ini Bang Rahmat ya. Ketika kita berbeda dari pakaian, ketika kita berbeda kesenian. Tetapi ketika kita bernegara, maka satu tujuan kita adalah memberikan yang terbaik bagi umat dan warga kota yang ada di tempat kita masing-masing dan negara tercinta Indonesia ini. Dan semoga karnaval malam ini kita akan bisa melihat banyak dari seluruh kota yang ikut hadir, yang bersemangat dan ini akan membawa berkah bagi kita semuanya. Dan kota Balikpapan ini membawa berkah Bang Rahmat untuk seluruh wali kota. Karena menginjakkan kakinya di IKN, tempat pertama kali kerajaan yang berdiri di Indonesia. Sehingga insya Allah tanah IKN ini, tanah Balikpapan ini memberikan berkah bagi seluruh wali kota yang hadir pada Apeksi yang Rakernas ke-17 dan ulang tahun Apeksi yang ke-24. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka karnaval pada malam hari ini saya nyatakan resmi untuk dibuka. Matur nuwun dan mohon maaf
wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Apeksi Wali Kota Surabaya Cak Eri Cahyadi. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, saat lagi kita akan menyaksikan parade dari peserta dan delegasi di Karnaval Budaya Nusantara dari seluruh kota di Indonesia. Diawali penampilan dari tarian persembahan daerah binaan pemerintah Kota Balikpapan. Ini dia parade pertama dari delegasi tuan rumah Kota Balikpapan dengan mengawalinya tari daerah khas. Bapak Ibu yang kami hormati, tarian akan sesaat lagi kita saksikan yang akan mengawali seluruh parade di Karnaval Budaya Nusantara adalah tari gantar, tari enggang, tari udok, tari perang, dan tari mahligai.
Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh warga Kota Balikpapan tercinta, masih kita saksikan persembahan tari tentunya menjadi pembuka Karnaval Budaya Nusantara. Berikutnya dua tarian penutup, tari hudok dan tari mahligai, tentunya dibawakan oleh para penari binaan pemerintah Kota Balikpapan, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk tarian pembuka Karnaval Budaya Nusantara, tari-tari daerah khas Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan. Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita akan langsung menyatukan pandangan kepada para kontingen di Karnaval Budaya Nusantara dalam rangka
Rakernas Apeksi ke-17 dan Hari Ulang Tahun Apeksi ke-24 akan dibuka dengan kontingen tuan rumah. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia kontingen Kota Balikpapan. Selamat datang di Balikpapan, kota yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Apeksi ke-17 dan juga merupakan kota penyangga Ibu Kota Nusantara, IKN. Sebagai salah satu kota maju di Kalimantan Timur, Balikpapan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan IKN. Dengan infrastruktur yang memadai dan potensi ekonomi yang kuat, Balikpapan siap menjadi penopang bagi ibu kota baru Indonesia. Dalam kesempatan ini, izinkan kami memberikan persembahan karnaval budaya yang berjudul Rindang-Rindang Diang Banua, sebuah peribahasa yang melazimkan keelokan tradisi budaya di Pulau Kalimantan. Rindang-Rindang Diang Banua bermakna bahwa kecantikan gadis Kalimantan itu begitu memikat sehingga siapapun yang melihat akan rindu dibuatnya. Perumpamaan ini tidak lain adalah perwakilan dari begitu indahnya Pulau Kalimantan akan tradisi dan budaya originalnya. Masyarakatnya yang sangat ramah dengan siapapun yang menjunjung tinggi kesantunan. Mewakili bagian dari Ibu Kota Nusantara, IKN, sebuah karya busana apik nan elok dengan balutan helai-helai bulu enggang dan nuansa suku-suku pedalaman Kalimantan, flora dan fauna yang dinamis. Kepada para hadirin yang terhormat, inilah dia, Rindang-Rindang Diang Banua. Bapak Ibu yang kami hormati, boleh kita tepuk tangan lagi untuk kontingen pertama di Karnaval Budaya Nusantara, Kota Balikpapan. Dengan mengangkat tema di barisan pertama The Harmony of Sungai Wain, di mana hutan lindung Sungai Wain merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tak tergantikan manfaatnya dengan keanekaragaman hayati yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur, terkhusus Kota Balikpapan. Berbagai jenis tumbuhan langka tumbuh di kawasan hutan lindung Sungai Wain, seperti jahe merah dan beberapa jenis fauna langka yang hanya dapat ditemukan di kawasan hutan lindung Sungai Wain, seperti macan dahan, orang hutan, beruang madu, dan berbagai jenis kera. Bekantan yang merupakan fauna endemik Kalimantan, keharmonisan antara manusia dengan flora dan fauna adalah ikatan yang tidak terpisahkan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Karena hutan adalah rumah Tidak hanya untuk fauna dan flora, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Selanjutnya, di barisan kedua kontingen Kota Balikpapan, Parade Karnaval Budaya Nusantara mengangkat tema The Unity of Ruhui Rahayu, di mana beruang madu melambangkan jiwa pejuang yang tinggi dan merupakan penjaga yang baik di wilayah perhutanan Kota Balikpapan, dan juga merupakan maskot resmi dari kota tercinta Balikpapan.
Baik, baru saja kita saksikan iring-iringan parade dari Karnaval Budaya kontingen tuan rumah Kota Balikpapan. Balikpapan. Saat lagi kita akan alihkan pandangan ke kontingen kedua. Hadirin, sambutlah kontingen di parade Karnaval Budaya Nusantara. Kontingen 02 dari Pangkal Pinang. Inilah dia pimpinan rombongan Pangkal Pinang, Sekda Kota Pangkal Pinang, Vigo STMSI dan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pangkal Pinang, Ibu Zubalia Vigo AMD. Sekali lagi boleh kita sambut untuk kontingen Kota Pangkal Pinang. Sekali lagi terima kasih dan persembahan luar biasa dari Kota Pangkal Pinang. Siap, kita saat juga akan menyaksikan kontingen berikutnya di Karnaval Budaya Nusantara dalam rangka Rakernas Apeksi ke-17. Baik, kita menuju ke kontingen ketiga. Bersiap sesaat lagi kita akan berganti dari Kota Pangkal Pinang. Hadirin, sambutlah kontingen asal Kota Malang. Kota Malang dikenal dengan beragam julukan. Salah satunya adalah kota dingin dengan iklim yang sejuk, alam yang menawan dikelilingi oleh pegunungan. Kota Malang pun menyandang gelar sebagai kota pendidikan. Memiliki 62 perguruan tinggi negeri dan swasta dengan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara. Sejarah panjang perjalanan kota, mulai zaman kerajaan hingga kolonial menjadikan Kota Malang sebagai kota sejarah yang kaya akan warisan budaya. Hal ini diperkaya dengan semakin bertumbuhnya ekonomi kreatif di Kota Malang, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta kuliner Kota Malang yang dikenal memiliki cita rasa khas yang tak terlupakan. Parade Pratnya Paramita Ing Malang adalah perayaan budaya spektakuler yang menampilkan keragaman dan kekayaan tradisi warisan budaya Kota Malang. Diawali dengan segmen tolak bala atau butakela, dengan menampilkan bala tentara caplokan, kucingan, dan celeng pengganggu pertanian. Persembahan tari edan-edanan dengan gerakan ritmis penuh semangat melambangkan tolak bala untuk mengusir dan membersihkan energi negatif. Dayang Putri Kedaton menyertai Ratu Kendedes mengenakan kostum megah menggambarkan bunga teratai nan anggun yang merepresentasikan kesucian. Tak hanya itu, barisan prajurit Tombak Braja menampilkan sosok barisan prajurit yang dengan gagahnya memegang senjata tradisional sebagai gambaran kekuatan dan keberanian. Menyertakan para lurah sekota Malang yang mengenakan kostum tradisional, Parade Pratnya Paramita Ing Malang tak hanya menampilkan keindahan seni dan budaya saja, tetapi juga menyampaikan nilai moral keberanian, keanggunan, dan kebijaksanaan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dalam semangat kebanggaan budaya menuju Kota Malang Boys Ilakes.
Berbagai potensi yang dimiliki dengan berbagai dinamikanya dan berkat sinergi serta kolaborasi yang dibangun apik, mengedepankan spirit pentahelix yang berselaras, Kota Malang pun akhirnya mampu meraih terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD Nasional 2024. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan untuk kontingen ketiga asal Kota Malang. Ratusan dibawa ke Kota Balikpapan untuk memperkenalkan budaya tentunya dari Kota Malang. Dari kejauhan langsung disambut oleh Bapak Wali Kota Malang beserta istri. Bersiap. Selanjutnya setelah dari Kota Malang, kita beralih ke wilayah bagian barat Pulau Kalimantan. Hadirin bersiaplah menyambut kontingen asal Kota Pontianak. Menari-nari di tengah lapangan, gembira bersama teman dan saudara. Sungai Kapuas penuh pesona, Pontianak bersatu dalam budaya. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan, sekaligus di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas menjadi jalur utama perdagangan di Kalimantan Barat. Sampai saat ini, Pelabuhan Pontianak yang terletak di tepi Sungai Kapuas menjadi pintu gerbang utama bagi perdagangan dan pertukaran barang di wilayah Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memainkan peran utama dalam pertumbuhan dan perkembangan kota Pontianak. Sebagai kota terbesar di Kalimantan Barat, kota Pontianak menjadi pusat aktivitas ekonomi, politik, dan budaya yang erat kaitannya dengan Sungai Kapuas. Itulah dia penampilan spesial dan pasti dari Karnaval Budaya oleh Kota Ya, dari Kota Indah di bagian barat Pulau Kalimantan, Pontianak. Kita bersiap selanjutnya sesaat lagi akan menyaksikan parade Karnaval Budaya Nusantara dari kontingen asal Kota Semarang. Sungai Kapuas menjadi saksi bisu cerita masa lalu sekaligus pembawa harapan untuk masa depan. Sungai Kapuas punya cerita. Bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh kemana, sehingga susah nak melupakannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kota Pontianak. Luar biasa. Kita berlanjut ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah, Central of Java. Ini dia Semarang. Hadirin boleh kita beri aplaus untuk Kota Semarang. Dan langsung disambut oleh rombongan Wali Kota Semarang pastinya.
Dan sekali lagi sudah diingat penampilan spesial dari kota Semarang. Setelah kota Semarang, kita akan berlanjut ke salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Hadirin, kita sambut spesial kontingen dari kota Batu. Ini dia kontingen dari Kota Batu, tidak hanya membawa Kota kontingen, Batu tapi merupakan kota gabungan. wisata yang cukup populer dengan potensi wisata alam, buatan, dan budaya. Keindahan alam dan kesejukan udara serta aneka ragam seni budaya menambah khasanah pesona kota wisata Batu. Seni budaya Jaran Kepang dan Bantengan yang berkembang merupakan wujud dari warisan budaya tak benda yang harus kita lestarikan. Berbagai seni kreasi Banteng menjadi satu tampilan yang atraktif dan inovatif. Igar Maruto, ilat-ilat nyamber, ngobat mabit Indo Bujuk Atus. Salah satunya adalah Rerita tentang Banteng Dadung Awuk, di mana kisah ini bermula dari belantara Krendayana, sebuah negeri damai dan tentram yang dipimpin oleh Sang Hyang Dadung Awuk. Terusik oleh datangnya Sang Simhaludra atau harimau yang berambisi menguasai Krendayana dengan memprovokasi Sang Wanara atau Raja Kera. Pertikaian pun terjadi. Akibatnya penjaga Sang Hyang Dadung Awuk kewalahan. Sehingga sang raja bersama panglima perangnya dengan membawa senjata sakti pecut ke Pulau Geni untuk meredam pertikaian tersebut serta mengusir Sang Wanara. Sebenarnya antara Simhaludra, rakyat Krendayana dan para Banteng atau Andaka hidup rukun berdampingan. Hanya karena ambisi dan provokasi dari Sang Wanara, hubungan kedua belah pihak menjadi kurang baik. Setelah Sang Hyang Dadung Awuk dan panglimanya turun tangan serta mengusir Sang Wanara, kedua belah pihak bisa hidup berdampingan kembali. Seperti halnya sebuah cerminan hidup dalam kayon gunungan wayang, Banteng dan Macan sebagai simbol keseimbangan harus bersinergi bersama untuk mencapai kemakmuran dan spiritual menuju puncak Meru yang disimbolkan ketuhanan pada ujung kayon gunungan tersebut. Dalam hal ini, rakyat yang disimbolkan pada Andaka atau Banteng dan pemerintah yang disimbolkan Singha atau harimau. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan untuk kota wisata, Kota Batu. Dan beralih ke kota Paris Panjava, ini dia kontingen Karnaval Budaya asal Kota Bandung. Kota Bandung merupakan kota yang terdaftar di UNESCO Creative City Network, tentunya sempurna untuk berwisata, kuliner, dan menikmati keragaman budaya. Kota Bandung adalah surga bagi para pecinta kuliner.
Mulai dari restoran yang tradisional hingga restoran legendaris yang menyajikan beragam hidangan. Kota Bandung berada di posisi ke-10 kategori 100 Best Food Cities Fresh Taste Atlas. Musik tradisional angklung dan seni reak sudah menjadi warisan budaya tak benda yang tentunya juga melambangkan kesenian Kota Bandung. Alat musik angklung sendiri telah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia pada 18 November 2010. Artinya, angklung telah diakui masuk dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Selain angklung, seni reak menjadi kesenian yang populer di Tatar Sunda, khususnya wilayah Bandung Raya. Kesenian yang pernah tampil pada tahun 2017 di kota Adelaide, Australia dalam acara Festival Asia Topa ini diiringi oleh musik tradisional Sunda kuno yang atraktif. Dengan perpaduan antara sejarah, kuliner, dan budaya, Bandung menjadi destinasi yang tidak hanya memanjakan mata dan lidah, tetapi juga memperkaya jiwa. Jadi, mari jaga pariwisata dan warisan budaya Kota Bandung. Bandung, kota kreatif, kaya budaya. Kita aplaus sekali lagi untuk kontingen Karnaval Budaya Nusantara asal Kota Bandung. Dan hadirin bersiaplah, kita menuju ke bagian selatan Pulau Sulawesi. Salah satu kota cantik yang juga mempunyai dermaga untuk tentunya menyambut seluruh pendatang di kotanya. Sambutlah kontingen asal Kota Parepare. Kota Parepare. Kota Parepare, kota yang terletak di tengah-tengah Indonesia, berdiri sebagai kota otonom pada tahun 1960. Parepare juga merupakan kota kelahiran Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Letaknya yang strategis terhubung dengan jalur transportasi nasional seperti jalur maritim, jalur kereta api, maupun jalur darat. Walaupun luas daratan hanya 99,33 km persegi, Kota Parepare memiliki 4 pelabuhan. Pelabuhan Nusantara, pelabuhan penumpang antar pulau serta mancanegara, Pelabuhan Capa Ujung, Pelabuhan Peti Kemas dengan arus bongkar muat yang lancar, Pelabuhan Rakyat Lontange, serta Pelabuhan BBM Pertamina. Kota Parepare menghadirkan beberapa kekuatan objek wisata seperti Tonragang Riverside yang menjadi venue event nasional Festival Salo Karajae, wisata untuk keluarga Anjungan Cempai, ikon utama Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, wisata religi Masjid Terapung B.J. Habibie, Museum B.J. Habibie sebagai wisata pendidikan, Lapangan Andi Makassau, kawasan kuliner Parepare Beach, kawasan Hastong, serta objek wisata lainnya. Kota Parepare memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan aktif, terutama dalam pengelolaan UMKM, sehingga Kota Parepare secara berkelanjutan berkembang pesat, menghadirkan banyak potensi ekonomi yang menarik investor nasional untuk mengekspansi usaha. Hal ini didukung dengan kemudahan proses investasi, mulai dari layanan perizinan yang mudah bagi investor dan pengusaha lokal maupun nasional. Banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Kota Parepare, maka dapat dipastikan semakin banyak peluang usaha bermunculan, ditambah dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara, menciptakan peluang besar investasi serta jalur perdagangan dari Kota Parepare. Dalam program layanan kesehatan terdapat call center 112 yang sudah terintegrasi dengan pemadam kebakaran dan badan penanggulangan bencana. Selain itu, rumah sakit milik pemerintah, yakni Rumah Sakit Andi Makassau, serta Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie, merupakan rumah sakit rujukan bagian utara Sulawesi Selatan. Keduanya mempunyai fasilitas dan alat kesehatan yang lengkap dengan teknologi mutakhir.
Dalam hal perlindungan kesehatan, keikutsertaan jaminan kesehatan warga Parepare mencapai 100% universal health coverage, serta keikutsertaan anak dalam imunisasi terus meningkat. Dengan segala potensi ekonomi, jaminan kesehatan untuk warganya menjadikan kota Parepare sebagai kota tujuan investasi. Ya, itu dia tadi kontingen asal Parepare yang membawakan sejumlah 200 orang peserta karnaval dipimpin langsung oleh Bapak PJ Wali Kota Parepare, Dr. Andes Akbar Ali APMSI. Hadir ke Balikpapan dengan balutan busana adat Bugis dan 3 ikon custom karnaval bertema Beautiful of Parepare Sea, The Delicious of Mantau Pare, dan Parepare Marine World. Hadirin sekali lagi kita tepuk tangan untuk kontingen Parepare. Halo semua, ini dia penampilan spesial untuk karnaval budaya pada malam hari ini dari Kota Makassar. Sekali lagi dari Kota Pariwisata Parepare, kita menuju ke Kota Makassar. Langsung disambut oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Makassar. Kota berjuluk Angin Mamiri ini lahir dengan semangat Siri Napace di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Ramdan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi. Penduduk Kota Makassar mencapai 1,4 juta jiwa. Didukung oleh ekonomi yang terus tumbuh. Inflasi yang terkendali. Gini rasio dan indeks pembangunan manusia yang juga terus melaju 2 kali tambah baik. Pemerintah Kota Makassar terus melakukan perubahan untuk 2 kali tambah baik. Bertabur inovasi yang terkonsepsi dan bergengsi yang dapat diimplementasi untuk membangun Makassar menjadi kota dunia, kota sombere dan smart city. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Kota Angin Mamiri, Kota Makassar. Beralih ke kota berikutnya di Karnaval Budaya Nusantara dalam rangkaian Rakernas Apeksi ke-17. Hadirin kita sambut, ini dia kontingen asal Kota Lubuk Linggau. Kepemimpinan PJ Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Trisko Deprianta dan Ketua TP PKK Kota Lubuk Linggau, Ibu Haja Henita Andriani tampil menjadi kota kreatif. Kota yang menginspirasi, kota yang melindungi warganya dan memberi manfaat bagi daerah sekitarnya. Kami menyambut kedatangan saudara-saudara semua untuk berkunjung ke kota kami, Kota Lubuk Linggau. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kontingen Karnaval Budaya Nusantara asal Kota Lubuk Linggau. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sebuah kota
Dari Lubuk Linggau yang ada di Sumatera Selatan, kita beralih ke wilayah barat Pulau Sumatera. Ini dia kota dengan ikon jam gadang. Kita sambut Kota Padang. Sekali lagi betul close yang meriah untuk kota yang punya makanan terenak di dunia. Hadirin, ini dia kontingen Karnaval Budaya Nusantara asal Kota Padang. Dari Kota Padang, kita menuju ke kontingen berikutnya di Karnaval Budaya Nusantara Rakernas Apeksi ke-17 tahun 2024 di Kota Balikpapan. Hadirin, boleh kami minta semangatnya kita sambut Kota Depok. Kota Depok. Kota yang lahir secara otonom 25 tahun yang lalu memiliki luas wilayah 19,9 hektar. Saat ini telah dihuni oleh 1,9 juta jiwa penduduk dengan beragam budaya dan agama. Dengan kepadatan penduduk 10.415 jiwa per kilometer persegi dan terdiri dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Kota dengan laju pertumbuhan ekonomi 3,76 di tahun 2021 juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik. Mulai dari alun-alun dan taman kota, fasilitas olahraga, Depok Open Space, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta fasilitas lainnya. Dengan didasari visi kota, maju, berbudaya, dan sejahtera, tagline Creative City menjadi salah satu ujung tombak dalam pencapaian tujuan pembangunan. Melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif, kota ini berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, memperkaya kebudayaan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun pembangunan terus dikerjakan, namun budaya di Kota Depok tidak terlupakan. Budaya, palang pintu, dan rebut nandang tetap lestari dan masih bisa kita temui sampai dengan saat ini. Dalam karnaval kali ini, Kota Depok juga menampilkan busana cutbray era tahun 70-an yang merupakan tema yang diangkat pada Lebaran Depok tahun 2024. Penghargaan demi penghargaan pun diperoleh oleh Kota Depok, diantaranya 1. Pemerintah Kota Depok raih opini WTP 13 kali berturut-turut. Kedua, pemerintah Kota Depok raih 4 penghargaan pada Top BUMD Award. Ketiga, Kota Depok sabet penghargaan Ajak dan Pinunjul dari Jawa Barat. Keempat, Kota Depok raih penghargaan tematik pemenuhan hak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kelima, Kelurahan Jatimulya raih Bebas Stunting Award tahun 2023. Hal ini tentunya berkat keseriusan dan kerja keras semua pihak dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Kota Depok, maju, berbudaya, sejahtera. Anak dikasih uang segepok. Cakep. Terima kasih Kota Depok. Hey!
Lanjut, kita ke sebuah kota yang menjadi pintu gerbang dari Pulau Indah di Indonesia, Pulau Dewata Bali. Hadirin, ini dia kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar tetap mempertahankan seni budaya tradisi dengan nilai sakral yang erat hubungannya dengan proses ritual yadnya di Bali. Dituangkan ke dalam bentuk pawai di Bali yang dikenal dengan sebutan ped air yang berisikan rangkaian upacara yadnya, pecala, pengasepan, bandrang, tedung, umbul-umbul, rejang, telek, jau, rangde, topeng wali, baris tanda, baris gede, cak dan unying merupakan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa berbentuk tarian Sanghyang yang sering disebut kesenian sakral. Hadirin, sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk kota Denpasar. Setelah